Untuk yang awalnya tadi di akun pendanaan kita itu tidak ada saldo ya, dan sekarang itu ada saldo $20 ya guys ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara deposit di aplikasi OKX lewat pintu ya guys ya. Nah, jadi simpelnya video ini itu sama aja kayak kita mengirimkan koin kita ya dari aplikasi pintu ke aplikasi OKX ini. Nah, nantinya kan di aplikasi OKX ini itu saldonya bakal masuk tuh. Nah, jadi begitu udah ada saldo ataupun koinnya di OKX, nah selanjutnya barulah kita bisa menggunakan koinnya itu untuk keperluan kita di OKX ya. Misalnya teman-teman pengen trading spot ya, ataupun trading future, ataupun menggunakan fitur earningnya, fitur copy tradingnya ya, dan sebagainya. Oke, jelas ya, intinya ini kayak kita kirim koin dari pintu ke aplikasi OKX ini. Oke, nah kemudian kita sebelum praktek kita lihat terlebih dahulu saldo saya ya. Jadi di sini saya punya total saldo di OKX 77,26 US dollar, dan untuk lebih detailnya kita klik di bagian menu aset. Nah, jadi di menu aset ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi keseluruhan saldo saya itu ada di akun trading saya, dan kalau kita klik akun tradingnya, nah di sini saldo saya itu ada di 3 koin ini ya. Nah, coba kita sembunyikan saldo kecil dulu ya. Nah, jadi jelas ya. Saya hanya punya saldo di USDT, kemudian di Bitcoin, dan juga di Ethereum. Nah, jadi nantinya ya kita akan praktekkan bagaimana cara kirim koin USDT ya dari aplikasi pintunya ke aplikasi OKX ini. Nah, kita buka terlebih dahulu aplikasi pintu kita. Nah, kemudian kita bisa klik di bagian menu wallet ya. Nah, jadi ya syaratnya di sini ketika teman-teman ingin mengirimkan koin ya dari pintu ke OKX-nya, ya pastikan teman-teman belikan terlebih dahulu aset rupiah kalian itu menjadi aset kripto. Sebenarnya bebas ya, bisa koin apa aja, misalnya XRP ya, Bitcoin, ya Ethereum dan sebagainya. Yang penting apa? Yang penting di OKX-nya itu koinnya juga ada. Ya, nah tapi di sini saya pengen kasih opsi yang paling bagus lah ya. Jadi di sini saran saya kalau misalnya teman-teman belum punya koinnya, kalian beli aja koin USDT guys ya. Jadi kalau menggunakan koin USDT itu jaringan yang bisa kita gunakan itu opsinya banyak ya. Jadi lebih mudah, oke? Jadi kita coba klik terlebih dahulu di bagian menu market ya. Kemudian kita klik menu Tether, kita beli dulu USDT-nya, kita klik beli. Kemudian kita beli aja semua ya guys ya. Kemudian kita klik lanjutkan. Lalu kita klik beli sekarang. Nah, kalau udah ya maka di sini itu akan langsung muncul USDT Tether-nya ya. Jadi kita udah punya 61 USDT. Nah, selanjutnya kita bisa langsung klik aja USDT Tether kita ini. Nah, kemudian ya kita bisa langsung klik kirim. Nah, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan alamat walletnya ya. Nah, jadi di sini kita bisa buka lagi ya aplikasi OKX-nya. Nah, jadi teman-teman bisa buka aplikasi OKX-nya terlebih dahulu. Kalau udah, kita tinggal klik di bagian menu aset. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik di bagian menu deposit ya. Lalu kalian pilih deposit kripto. Kemudian teman-teman tinggal cari koin USDT. Nah, berhubung di sini koin USDT-nya paling atas, tinggal kita klik aja. Lalu di sini teman-teman disuruh untuk memilih jaringan ya. Nah, di sini jaringan yang biasa saya gunakan itu kalau nggak Tron TRC20 ataupun BEP20. Nah, berhubung di sini tidak ada BEP20, jadi kita pilih aja Tron ya, TRC20. Nah, maka nanti akan terbuka alamat Tronnya ya. Jadi kita tinggal salin aja alamatnya ini. Nah, kalau udah kita tinggal tempel ya di bagian alamat walletnya ini ya. Nah, begitu udah kita tempel, maka akan langsung muncul hasil pencariannya. Kita klik aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Untuk jaringan-jaringan yang lainnya itu otomatis hilang. Ya, jadi saya baru lihat fitur ini itu di pintu. Ya, kalau misalnya di aplikasi lain kan, misalnya kita pengen kirimkan koin nih dari exchanger ini ke exchanger itu ya. Nah, jadi si exchanger itu nanti walaupun kita udah masukkan alamat wallet kita ya. Misalnya kayak kita menggunakan TRC. Nah, nanti di exchanger itu masih ada pilihannya ya. Tetap ada BEP20, tetap ada jaringan yang lain. Nah, tapi kalau di pintu ini bagus ya guys ya. Jadi begitu kita udah pilih tadi ya di OKX, kita masukin alamat USDT TRC20-nya. Nah, begitu kita klik ya di sini untuk jaringan yang lainnya itu langsung hilang. Nah, jadi ini meminimalisir kemungkinan kita salah memilih jaringan guys ya. Jadi bagus lah ya untuk aplikasi pintunya. Nah, jadi kita tinggal klik aja di bagian Tron TRC20 ini. Nah, seperti ini ya. Kita samakan jaringannya. Kalau udah kita klik lanjutkan.
Nah, selanjutnya ya, di sini kita diminta untuk memasukkan alamat tujuan. Nah, buat teman-teman yang ingin mengirimkan saldonya ke OKX orang lain, kalian harus memasukkan nama si pemilik OKX-nya dan juga alamatnya ya. Itu kalau kalian kirimkan ke akun OKX orang lain. Tapi kalau teman-teman mengirimkan ke akun OKX kalian pribadi, maka teman-teman klik di bagian ini ya, alamat wallet ini milik saya pribadi. Nah, seperti ini. Maka nanti nama dan alamatnya itu akan langsung muncul nama kalian dan alamat kalian. Oke, jelas ya. Jadi kalau udah kita klik simpan dan lanjutkan. Nah, kemudian untuk label alamat ini kita kosongkan aja ya. Ini nggak wajib ya guys ya. Jadi kita klik aja mungkin lain kali. Nah, kemudian kita diminta memasukkan nominal yang ingin kita kirimkan. Nah, sebagai contoh saya akan coba kirimkan sekitar 20 USDT aja ya. Kalau udah kita klik berikutnya. Nah, oke, ternyata di sini untuk biaya blockchain-nya itu cukup tinggi ya guys ya, yaitu ada di angka 5 USDT ya. Menurut saya ini kemahalan ya guys ya. Jadi saya akan coba pilih jaringan lain terlebih dahulu ya guys ya, supaya biaya jaringannya ini tidak terlalu mahal. Nah, oke, jadi saya tadi udah sempat ubah ya menggunakan jaringan Solana ya guys ya, dimana untuk biaya blockchain-nya itu cuman 1 USDT doang. Lumayan lah ya, ada pengurangan daripada tadi kita menggunakan TRC20 yang 5 USDT ya. Jadi total yang akan kita kirimkan nantinya itu adalah 21 USDT dan saldo yang akan masuk ya ke akun OKX kita adalah 20 USDT. Oke, jadi 1 USDT-nya itu sebagai biaya jaringan. Nah, kalau udah kita klik aja kirim sekarang. Nah, lalu silahkan teman-teman verifikasi pengirimannya ya. Nah, di sini saya verifikasinya itu menggunakan kode Google Authenticator. Nah, oke, maka USDT sedang dikirim ya. Transaksi Solana Anda membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Nah, jadi kita tinggal klik aja oke. Nah, di sini di bagian paling bawah kalian bisa lihat ya, untuk prosesnya itu sedang dalam proses, dan kalau kita klik, nah seperti ini ya jadinya ya, masih statusnya dalam proses. Nah, kita tinggal tunggu aja statusnya ini itu berubah menjadi berhasil ataupun menjadi komplit. Nah, setelah menunggu kurang lebih 2 menit ya guys ya, di sini teman-teman bisa lihat untuk statusnya itu udah langsung berubah ya. Sekarang udah berhasil. Nah, kalau udah berhasil seperti ini, biasanya saldonya itu udah masuk ke akun OKX-nya ya guys ya. Dan begitu kita cek di akun OKX kita ya, kalian bisa lihat di sini. Untuk yang awalnya tadi di akun pendanaan kita itu tidak ada saldo ya, dan sekarang itu ada saldo $20 ya guys ya, yang baru saja masuk. Jadi kita bisa klik aja di bagian menu riwayat ya. Untuk lebih jelasnya, kita klik aja riwayat aset ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada saldo masuk ya baru aja sebesar $20 ya, yang nomor 2 ini. Nah, jadi kalau saldonya udah masuk seperti ini ya guys ya, dan masuknya itu ke akun pendanaan. Nah, teman-teman itu harus pindahkan terlebih dahulu saldonya ini dari akun pendanaan ke akun trading. Nah, bagaimana caranya? Caranya teman-teman klik di bagian menu transfer. Kemudian kalian pilih darinya itu dari akun pendanaan dan ke-nya itu ke akun trading. Nah, ini udah bener ya. Jadi kemudian kita tinggal pilih jumlah yang ingin kita pindahkan. Tadi kan yang masuk itu 20, berarti kita pilih aja max ya, 20 USDT. Kita kirimkan ya. Kita klik aja konfirmasi. Nah, selanjutnya kita kembali ya. Nah, maka di akun pendanaan kita udah kosong ya. Saldonya itu udah masuk ke akun trading kita, dan kalau kita klik ya menu akun trading ini, nah, udah bertambah ya. Yang awalnya tadi 58 ya saldo USDT kita, sekarang udah menjadi 78 USDT. Oke. Nah, setelah saldonya udah masuk ke akun USDT kita seperti ini, selanjutnya ya udah teman-teman udah bisa menggunakan saldo ini untuk kebutuhan kalian di aplikasi OKX. Oke, jelas ya guys ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja ya pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.